Shalom. Siang hari ini kita ketemu lagi dalam acara siraman rohani. Dan kali ini kita akan berbicara mengenai Tuhan hanya membutuhkan iman kita. Mari kita berdoa dahulu. Terima kasih dan syukur Tuhan kalau siang hari ini kembali kami boleh merenungkan firman-Mu dalam acara siraman rohani. Biar Roh Kudus-Mu akan memimpin kami sehingga apa yang kami renungkan menjadi berkat di dalam kehidupan kami masing-masing. Tolonglah ya Roh Kudus, pimpin kami, ajar kepada kami sehingga kami sungguh-sungguh mendapatkan berkat daripada siraman rohani siang hari ini. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita akan berbicara mengenai hanya membutuhkan iman saja. Di dalam hidup ini kita membutuhkan iman, bukan hal-hal yang lain. Filipi 4 ayat 19 mengatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saya akan mulai siraman rohani ini dengan sebuah kisah. Suatu hari seorang kepala bagian dapur sebuah panti jompo menghadap pimpinannya dan berkata, Pak atau Bu, kita sudah tidak memiliki persediaan bahan makanan yang akan dimasak untuk makan malam hari ini. Bagaimana sebuah panti jompo tidak mempunyai persiapan dan persediaan untuk dimasak bagi makan malam? Lalu dia berkata, apakah menurut Anda, apakah bel makan malam akan tetap dibunyikan atau bagaimana? Setelah bel berbunyi, maka pasti penghuni daripada panti jompo ini akan datang dan untuk makan makanan yang tersedia di atas meja makan. Lalu dengan tegas dan penuh wibawa pimpinan berkata, pergilah, ajaklah semua pekerja di sini ke kapel untuk berdoa. Yakinlah bahwa malam ini Tuhan sanggup menyediakan makan malam yang istimewa bagi mereka dan juga bagi kita. Suatu iman yang sungguh-sungguh dia miliki, walaupun tidak ada yang tersedia, tapi dia yakin bahwa Tuhan akan menyediakan malam makan malam yang istimewa buat penghuni dari panti jompo, tapi juga buat mereka. Ya, dia berkata Tuhan tentu lebih tahu bagaimana mengatasi masalah yang sedang kita hadapi. Dan dia berkata kepada kepala bagian dapur ini, dan satu hal lagi, jangan lupa untuk membunyikan bel menjelang makan malam nanti. Jadi tidak boleh lupa untuk membunyikan bel makan malam. Kepala dapur menuruti dan mengajak semua pekerja yang ada di panti jompo untuk ke kapel dan mulai berdoa. Ya, kepala dapur ini sambil berdoa, tapi dia juga mulai cemas karena belum ada tanda-tanda mujizat yang akan terjadi. Sampai hampir makan malam itu terjadi, ya, tapi tidak ada sesuatu pun yang terjadi. Bagaimana kalau kita menghadapi? Tentu kita juga bingung. Hampir makan malam tiba, tidak ada makanan, belum tersedia sama sekali, dan tidak ada tanda-tanda mujizat yang terjadi. Ya, dan betul akhirnya ketika menjelang makan malam, ketika ia hendak membunyikan bel tanda makan malam, tiba-tiba ia mendengar sebuah ketukan yang keras sekali. Ya, dia mendengar di pintu ada ketukan yang sangat keras. Ya, terus dia bergegas untuk membuka pintu dari rumah jompo itu. Dan ketika dia membuka pintu, nampak seorang setengah baya yang berkata, begini Bu,
Tuan saya hari ini mengadakan pesta dan segala sesuatunya sudah disiapkan. Undangan sudah disiapkan dan semua makanan, segala sesuatunya, apa yang akan dibuat pesta sudah tersedia semuanya. Tapi apa maunya yang terjadi? Tiba-tiba beliau mendapatkan kabar bahwa anaknya yang di luar kota mengalami kecelakaan. Jadi dia sempat bingung sejenak dan dia berkata, apa yang harus saya lakukan? Kenapa? Karena anaknya yang di luar kota itu mengalami kecelakaan dan sedang dalam keadaan kritis. Bagaimana seorang orang tua mendengar bahwa anaknya sedang kritis? Tentu saja dia akan memilih untuk datang ke anaknya. Sebab itu dia berkata, begini saja sekarang, kita batalkan pesta yang akan kita adakan. Dan menyuruh saya, kata pria separubaya ini, dan dia berkata, menyuruh saya untuk membawa segala peralatan, segala makanan dan minuman yang sudah disediakan, serta diberikan sejumlah uang untuk diberikan ke panti jompo. Sebab itulah saya datang ke panti jompo. Terimalah ini semuanya. Jadi diberikan semua makanan yang untuk pesta dan uang yang sedikit itu diberikan kepadanya, sehingga kepala daripada bagian dapur ini tercengang dan setengah nggak percaya apa yang sedang dihadapi. Dan orang itu berkata, terimalah ini. Disuruh terima, jadi tanpa itu segala-segala, sehingga dia memandang kepada pria setengah baya itu sambil setengahnya tidak percaya apa yang terjadi. Jadi semuanya itu, dan iman, kita melihat di sini iman dan seruan kita membuat Tuhan mengarahkan matanya dan mengulurkan tangannya untuk menolong kita tepat pada saatnya. Kalau Tuhan menolong itu tidak pernah terlambat, tapi tepat pada waktunya, ya. Sebab itu ketika kita menghadapi masalah-masalah dalam hidup ini, kita tidak usah khawatir, ya. Buang kekhawatiran di dalam hidup kita, ya, dari hati kita. Dan kita harus yakin betul-betul bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu ketika kita mulai berdoa dengan sungguh-sungguh. Jadi doa itu besar khasiatnya, besar faedahnya kalau kita datang dengan iman dan sungguh-sungguh. Janganlah hendaknya kekhawatiran itu melebihi iman yang kita miliki, tapi biarlah di dalam beriman kepada Tuhan kita menyatakan segala sesuatu yang kita perlukan, kita butuhkan untuk segala sesuatu, untuk membangun hal-hal yang bukan kedagingan, tetapi betul-betul menjadi berkat buat banyak orang, ya. Jadi Tuhan itu sanggup memulai menyediakan segala sesuatunya. Yakinlah itu sungguh-sungguh. Dan sebab itu Tuhan kan mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi jangan menggerutu, jangan kecewa, tapi kita menghadap kepada Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Filipi 4 ayat 6-7. Dia tidak hanya mencukupi kebutuhan kita secara materi saja, tapi kebutuhan-kebutuhan yang lain seperti perlindungan, kasih sayang, pengampunan, dan lain-lain itu Tuhan sediakan. Ketika kita saat-saat membutuhkan hal-hal ini, datanglah kepadanya, karena dia sungguh-sungguh menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan. Milikilah akan iman, milikilah akan kepercayaan yang sungguh, keyakinan yang sungguh-sungguh bahwa Tuhan sanggup menolong kita, Tuhan sanggup mengadakan mujizat bagi kita, dan itu akan diberikan kepada kita masing-masing. Sebab itu kalau kita membutuhkannya, segala sesuatu yang bukan digunakan untuk memenuhi kedagingan kita,
namun kita membutuhkannya untuk kepentingan banyak orang. Pastilah nyatakan itu di hadapan Tuhan. Lihatlah, Dia pasti memenuhi segala sesuatunya. Sekali lagi Filipi 4 ayat 9, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Kita mempunyai harta yang sangat besar di dalam iman kepada Kristus Yesus, dan di dalam Dia segala sesuatu itu punya jawaban, akan terjawab segala kebutuhan-kebutuhan kita. Sebab itu milikilah sungguh-sungguh iman yang benar, maka Tuhan akan memberkati kita masing-masing. Jangan takut dan gentar apapun yang kita hadapi dalam masa-masa yang sulit ini. Yakinlah bahwa Tuhan kita sanggup memenuhkan segala sesuatu yang kita butuhkan di dalam hidup ini. Kebutuhan materi, kebutuhan yang lain, kasih sayang, pengampunan, dan lain-lain kasih Tuhan sediakan dengan limpahnya untuk kita gunakan di dalam hidup ini. Pakailah dan sungguh-sungguh berikanlah kemuliaan, karena Tuhan akan memenuhi keperluan kita menurut kekayaan. Allah kita itu kaya, dan kemuliaannya semuanya itu hanya untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kehebatan kita, bukan untuk kebutuhan kita saja, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam siapa? Yesus Kristus. Kita sungguh bersyukur mempunyai Yesus Kristus di dalam hidup kita. Kita mempunyai iman yang sungguh-sungguh, dan pasti Tuhan akan memenuhkan segala kebutuhan-kebutuhan kita. Yakinkah Anda? Mari kita hadapi masa-masa yang sulit ini dengan segala kesukaran dan kesulitan yang ada, dengan iman kepada Tuhan. Iman mengalahkan segala sesuatunya, dan yakinlah bahwa Allah kita kaya, Allah kita itu mulia, dan Dia pasti mau kita memuliakan Dia, bukan merendahkan Dia, tapi memuliakan Dia di dalam segala perkara. Tuhan kiranya memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan dalam waktu yang singkat. Kiranya Engkau yang akan melanjutkan dengan Roh Kudus-Mu sendiri, menerangkan lebih lanjut sehingga kami boleh mengerti bahwa kami mempunyai kekayaan dan kemuliaan di dalam Kristus Yesus, dan segala sesuatu yang kami butuhkan, kalau itu bukan untuk kedagingan kami, Engkau memenuhkan di dalam hidup ini. Terima kasih ya Tuhan untuk jaminan yang Kau berikan. Terima kasih Tuhan untuk apa yang Kau berikan di dalam Kristus Yesus yang penuh dengan kekayaan dan kemuliaan. Bila itu selalu meninggikan dan memuliakan Engkau sendiri. Camkan akan firman-Mu, dan biarlah kami sungguh-sungguh diberkati. Terima kasih ya Tuhan, lanjutkan terus dengan Roh Kudus-Mu, dan kami percaya Tuhan, kami akan diberkati. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.